Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudari menyimak selengkapnya. Terima kasih memencet lonceng setelah subscribe. Ya. Semoga saudara-saudari yang hamba kirimkan link ini meninggalkan komentar sebagai bukti mempelajari materi bahasan di masing-masing konten. Ya. Hampir tiap konten hamba tidak ada memakai foto sampul karena hamba bermetode berdialog bertatap muka langsung, baik itu di medsos maupun di lapangan, dan hamba melayani chatting, ya, tatap muka, tatap mata, ya. Jadi karena karakter channel YouTube ini adalah karakter berbahasa saling mencerdaskan, berbagi pengetahuan pemahaman. Ya, kebetulan hamba seorang penekun sejarah, penekun maknawi, penekun hukum adat, penekun hukum khusus, penekun hukum tata pemerintahan. Juga hamba adalah penekun manajemen tata kelola adat, budaya, adab, dan agama. Jadi intinya hamba adalah pemerhati dan penekun. Nah, ya, tentu saja yang pemerhati penekun adalah orang yang peduli. Dan orang yang peduli tidak hanya bicara di medsos tetapi turun ke lapangan. Ya. 3 tahap hamba jalani sebelumnya dari tahun 2015 dan tahap 4 hamba jalani tanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022. Ada buktinya di konten channel YouTube ini sesuai tanggal tersebut. Baik. Jangan di-skip ya. Kalau belum lonceng, pencet lonceng, silakan pencet lonceng untuk sambungan berikutnya. Jadi, kenapa hamba sering mengkritik? Kenapa hamba sering menyampaikan apa-apa kesimpulan? Kenapa hamba menyampaikan banyak fakta tanpa rekayasa atau realita? Hasil hamba turun ke lapangan dan hasil mengolah data informasi. Itu semata-mata adalah karena hamba bermodalkan atau berprinsip Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah yang pengasih dan penyayang. Pengasih saya datangi ke masing titik-titik kumpul. Penyayang saya peduli dan saya kritik. Nah, bukan berarti saya mencela menghujat. Nah, nanti di dalam dialog ketahuan, ya, antum sebagai pemerhati atau bukan, ya. Silahkan dihadirkan atau dibantah dengan data pembanding, bukan berkomentar di luar judul konten, ya. Jadi judul konten ini hamba beri judul mengaku raja tetapi tidak ada rakyat, tidak ada ulayat, tidak ada kekuatan, tidak ada manajemen tata kelola kerajaan. Begitupun mengaku sultan. Kebanyakan saat ini mengaku sultan tetapi tidak tahu lagi siapa raja sebelumnya yang dia lanjutkan sebagai gelar sultan. Nah, cuman jelas berbeda mengaku raja dengan mengaku sultan. Ya. Ya, dua yang itu mengaku raja, mengaku sultan dengan mengaku sebagai penerus. Penerus raja, penerus sultan. Tapi rata-rata sekarang mengaku raja, tidak memakai istilah mengaku penerus raja. Nah, lagian raja itu hanya satu kali di saat berdirinya kerajaan, awal berdiri. Dan kelanjutannya begitupun di Brunei saat ini. Tidak ada lagi dilanjutkan Raja Brunei, tetapi Sultan Brunei. Dimanapun Sultan, tetapi kok di Indonesia ini ada yang mengaku raja. Nah, ya kan? Kalau dulu orang mengaku raja atau mengaku sultan, tata pemerintahannya tata kerajaan, tata sultan. Nah, sekarang realitanya apa? Rata-rata saya lakukan uji kelayakan pengetahuan pemahaman sejarah. Rata-rata mulai melipir, mulai mengalihkan perhatian, mulai marah. Nah, ya, itu realitas saat ini. Dan baik itu di MAKN, FSKN, Matra, Marsi, Dewan Kesultanan Adat Nusantara, macam-macam namanya, ya. Dengan diri mereka sendiri aja mereka rata-rata tidak kenal. Ya, kita tanya 2 generasi ke belakang dia. Nah,
itu dia tidak kenal lagi sejarahnya. Nah, ya, terus kita tanya juga bagaimana dinamika kiri kanan yang dia akui dia sebagai raja-raja. Saya rata-rata tidak tahu lagi. Akhirnya apa? Akhirnya rata-rata menjadi kendaraan. Nah, atas nama kendaraan politik, kendaraan kepentingan pribadi dan golongan. Ya, cuman sebutan raja dan sultan cuma jadi komoditi. Adakah kebaikan pada suatu wilayah? Atau kepada kami-kami yang tidak ada gelar raja, gelar sultan? Tidak ada. Antum sekalian hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Dan rata-rata merangkap jabatan. Tidak konsisten sesuai dengan gelar. Nah, kita sama tahu, kalau banyak gelar berarti banyak tanggung jawab, banyak konsekuensi. Dan satu prinsip, ya, hukum adat, ya, ulayat masyarakat adat. Ulayat masyarakat adat itu ada hukumnya. Tentu saja bicara hukum kalau bicara ulayat, ya. Sementara mana kekuatan adat? Kekuatan ulayat antum mana? Nah, yang kedua, kita bicara tata pemerintahan. Ya. Tata pemerintahan ada hukumnya, tata pemerintahan NKRI. Nah, antum apa menganggap sekarang masih era kerajaan, era kesultanan? Tidak. Dan kami mudah-mudi tidak bisa Anda bohongi. Anda rata-rata semuanya cuma melakukan kegiatan euforia, seremonial, pencitraan semata. Dan hanya menjadi kendaraan, tidak bisa dipungkiri. Ya. Satu hal, kalau memang orang bermental raja, bermental sultan, harusnya orangnya saling asah asih asuh, tidak marah dikritik. Orang bertanya dijawab sesuai pertanyaan. Nah, inilah yang terjadi di Minang juga. Dia mengaku datuk, mengaku pengulu. Ditanya sejarah di belakang sebelum ada pengulu datuk, dia tidak tahu dan mulai ngawur. Mereka tidak tahu bahwa era kesultanan tidak memakai nama-nama suku, tidak memakai gelar-gelar pengulu dan datuk. Yang ada paling tuanku kadi, mantri, atau pandito, malin, monti, dubalang. Cuman itu yang ada. Tidak ada gelar-gelar pengulu datuk di era kesultanan. Silahkan dicek. Jangan apalagi di era kerajaan. Nah, ya. Nah, dan rata-rata pengulu datuk di Minang itu dia mengaku dia pemimpin kaum ini. Padahal data informasi berapa kaum dia aja dia tidak tahu. Nah, dan rata-rata tinggal di perantauan lagi, tidak pula tinggal di kampung, cuman ngambil gelar aja di kampung. Terus dia bangga. Sementara di Minang itu ya banyak hal keruh dan kusut terjadi. Dan dia cuma seakan tampil sok paten, sok suci, cuman sebatas euforia. Oh, menghimbau ini, menghimbau. Sebatas himbauan saja, tidak ada penaturalisasi di lapangan. Begitupun mengenai perda, pernak. Nah, jadi semuanya itu hanya di dalam koridor perbuatan orang-orang berpola pikir oligarki, kapitalisme, ya, kolonialisme dan feodal. Dan kami mudah-mudi alih generasi, kami tidak mau saling menyakiti saat ini. Dan kami ingin menerangkan jalan bagi muda-mudi ke depan, menerangkan sejarah yang benar dan lurus yang dilanjutkan, pengetahuan pemahaman maknawi, hukum, manajemen yang benar mau kami persiapkan untuk generasi yang mendatang. Dan kami mengingat nasib leluhur yang era keruntuhan raja, era keruntuhan. Malah kami yang peduli kalian-kalian yang melanjutkan gelar kerajaan, gelar kesultanan, seakan-akan kalian menutup mata dengan tragedi yang miris, ada yang diperkosa keluarga kerajaan. Kalian tidak ada peduli itu, dan dalam perbuatan kalian terlihat. Tambah lagi mengaku, oh menganut kerajaan umat Islam, oh Jumadil, oh Jumadil Kubro, oh Wali Songo ini itu. Kalian tidak ada pernah dari dulu sampai sekarang tidak ada pengaruhnya bagi agama Islam. Kalian tidak ada pernah menegakkan hukum Islam. Selalu bicara Islam, selalu ceramah, selalu khutbah mengimbau orang. Anda sendiri tidak ada berbuat. Ya, baik, mudah-mudi mari kita bersatu membangun kekuatan. Kelola grup WA 5 orang 10 orang di masing-masing titik wilayah. Lalu undang saya, kita berdialog, kita lanjutkan karena di YouTube ini tidak akan tuntas, ya. Nomor HP plus WA saya 082179045777. Apapun konten silahkan share. Ya, hamba transparan, tidak ada perlu bertanya, oh kamu di mana Andi? Tidak perlu, rata-rata di konten saya itu transparan. Cukup sekian, terima kasih.